Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sehat masih di channel kita ini. Kali ini kita akan membedakan penyakit asma dan penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Nah, pasien-pasien penyakit asma biasanya serangan awal pertama kali didiagnosis asma itu terjadi pada usia-usia yang lebih muda, lebih dini, pada waktu kanak-kanak atau pada waktu remaja atau mungkin dewasa muda. Kemudian ada juga disertai dengan faktor genetik, biasanya ada orang tua yang asma atau kemudian ada riwayat infeksi saluran napas pada masa-masa kanak-kanak dan sebagainya. Nah, ada juga riwayat alergi, atopi, misalnya dengan alergi kulit, alergi susu, demikian. Kemudian penyakit-penyakit alergi di manifestasi di kulit, seperti kulitnya kering dan sebagainya. Pokoknya urusan sama alergi-alergi biasanya berhubungan gitu. Nah, sebaliknya pasien-pasien dengan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik ini biasanya penyakit diderita di usia yang lebih lanjut, di atas 40 tahun. Nah, biasanya pasien-pasien berhubungan erat dengan asap rokok. Pasien-pasien yang perokok atau bekas perokok, saya sudah berhenti merokok 10 tahun yang lalu, kenapa sekarang saya sesak? Nah, ini terjadi biasanya pasien-pasien PPOK. Pasien PPOK ini tidak terdeteksi di usia-usia dini. Kenapa? Karena memang perjalanan penyakitnya itu kronik, kemudian progresif, bertambah berat seiring dengan usia. Jadi misalnya pasien di usia 50 tahun, dia mengeluhkan kalau pada aktivitas berat mulai sesak. Atau pada peningkatan usia misalnya 60 tahun, naik tangga nanti dia sesak. Kemudian di usia di atas 70 tahun, barangkali ke kamar mandi saja sudah sesak. Nah, kemudian apalagi bedanya pada pasien-pasien asma, serangan sesak itu bunyi ngik-ngik dirasakan pasien pada saat dia serangan saja. Kalau di luar serangan, pasien penderita asma ini bisa beraktivitas secara normal tanpa ada gejala sama sekali. Contohnya banyak orang dengan pengobatan asma yang rutin, dengan pemakaian obat-obat inhaler yang pengontrol, itu bebas dari serangan dan dapat beraktivitas yang bisa dilakukan orang lain yang tanpa asma. Apa tuh? Olahraga misalnya. Olahraganya apa? Kalau tanpa serangan asma, semua olahraga bisa dilakukan. Termasuk sepak bola. Ya, ada pesepak bola terkenal di dunia yang Anda semua pasti kenal. Nah, coba aja di Google. Soccer player, asma. Keluar deh nanti. Orangnya keren gitu. Dia ternyata penderita asma dan rutin menggunakan obat pengontrolnya. Sehingga dapat beraktivitas bahkan berprestasi tingkat dunia. Nah, pada saat serangan asma tentu dia akan sesak, tapi kalau tidak serangan asma dia akan normal. Pada pasien-pasien PPOK sebaliknya, biasanya kondisi sesaknya ini dirasakan menetap, jadi bisa diperberat karena aktivitas atau karena infeksi, misalnya kena flu barangkali, lalu timbul serangan eksaserbasi kita sebut. Kemudian setelah ditangani normal tanpa eksaserbasi, kondisi harian pasien ini sendiri sudah sesak. Jadi pada saat dokter periksa itu akan terdengar bunyi mengi, wheezing, ngik-ngik, itu walaupun halus itu akan pada umumnya akan tetap terdengar walaupun pasien tidak mengeluhkan sesak sama sekali. Demikian. Nah, kemudian asma dapat dikontrol, dapat dikembalikan ke fungsi paru yang normal seperti di luar serangan. Tapi pada pasien PPOK biasanya sulit atau bahkan tidak dapat kembali normal kembali. Dan malah ada kecenderungan dengan pertambahan usia akan terjadi penurunan fungsi paru yang mengakibatkan pasiennya juga bertambah sesak. Maka untuk kedua penyakit ini, anjuran kita yang paling utama adalah pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Pencegahannya apa? Kalau asma tentu pencegahan itu, kalau dia alergi terhadap suatu hal, misalnya debu, ya pakai masker. Kalau alergi dingin, ya pakai masker untuk mengurangi di udara dari luar yang dingin begitu. Dan alergi terhadap makanan tertentu itu dihindari. Kalau pada PPOK ya tentu kita semua tahu, hindari asap rokok sedini mungkin. Sejak awal mungkin stop, kalau yang masih merokok stop segera. Yang tidak merokok jangan coba untuk merokok, dan yang sudah berhenti merokok jangan sekali-sekali untuk mencobanya kembali, karena sekali fungsi paru terkena oleh penyakit PPOK ini, dia akan menurun seiring dengan pertambahan usia. Dan juga
pasien-pasien asma biasanya tidak disertai dengan penyakit yang lain, kecuali misalnya kalau dia ada alergi di kulit dan sebagainya. Tapi kalau pasien PPOK nanti hubungannya banyak, kemana? Ke diabetes mellitus, ke masalah jantung yang paling utama, itu berkaitan dengan kondisi koroner, dengan pembuluh darah jantungnya. Kemudian nanti pengobatan tentu saja harus dibarengin, pengobatan jantungnya juga pengobatan PPOK-nya harus berjalan dua-duanya. Nah, kemudian pasien-pasien harus kontrol dengan rutin, karena sekali terjadi serangan itu akan membawa kapasitas atau fungsi parunya jauh lebih menurun lagi, dan akan semakin sulit untuk kita kembalikan ke posisi normalnya lagi. Demikian, mudah-mudahan bisa sedikit menjelaskan antara beda penyakit asma dan PPOK. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.